Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma afdhalus salati wa atammus salam ala asrafi khalqihi ajma'in. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin al-madlumin al-ma'sumin. Bihim natawalla wa min a'daihim natabarra'u ilallahi ta'ala. Tsumma ridha wa ridwan ala ashabihil mayamin al-muntajabin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tawa wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahi allati hallat bifina'ik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal laylu wan nahar wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Yang saya muliakan dan saya hormati ikhwan dan akhwat, para sadah, saraif dan habaib, para kiai, para asatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'adhamallahu ujurana wa ujurakum bimusabina bi syahadati al-Imam Husain ibn Ali alaihi afdhalus salatu wassalam. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah atas limpahan taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan syiar yang dibanggakan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus pengikut Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam, terkait dengan syiar Karbala dalam rangka untuk memperingati kesyahidan Al-Imam Husain bin Ali alaihi afdhalus salatu wassalam. Ini merupakan taufik yang Allah berikan kepada kita, karena kita faham bahwa tidak semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi taufik untuk mengadakan acara-acara duka semacam ini, yang kita berharap ikhwan dan akhwat sekalian bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi kebanggaan khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah Zahra terhadap umatnya. Ternyata masih ada umatnya yang masih peduli terhadap kesyahidan putra beliau Al-Imam Husain bin Ali. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat mulia beliau. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Marilah kita ucapkan bela sungkawa kita kepada sahibul asri wal zaman al-Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farjahu syarif sebagai sosok yang paling berduka di siang hari ini, karena beliau adalah cucu Al-Imam Husain ibn Ali yang terus membawa amanat dan wasiat yang diwariskan oleh Al-Imam Husain ibn Ali. Dan tak lupa kita juga ucapkan bela sungkawa kita kepada Wali Amril Muslimin Al-Imam Al-Khamenei hafidhahullah
dan para maraji, juga kepada segenap kaum mukminin dan mukminat, terkhusus antum semuanya yang ada di tempat yang insya Allah menjadi berkah atas kehadiran antum semuanya. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1300 tahun lebih pasca peristiwa Karbala, setelah tragedi yang sangat memilukan pada hari Asyura, tetapi hati dan pikiran kita masih terngiang apa yang disampaikan oleh Abu Abdillah Al-Husain ketika beliau meneriakkan, hal min nasirin yansuruni, masihkah ada orang yang mau menolongku? Kehadiran antum semuanya, ikhwan dan akhwat sekalian, ini adalah bentuk kecil daripada pertolongan kita kepada Al-Imam Husain ibn Ali, karena kita tidak sezaman dengan beliau. Ini merupakan amal soleh yang bisa kita persembahkan di hadapan Rasulullah dan keluarganya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat kita semuanya setelah kita berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Dan kita juga doakan kepada ikhwan dan akhwat kita yang berhalangan hadir di acara-acara semacam ini, entah karena sakit atau ada halangan yang lain. Dan saya memohon kepada antum semuanya untuk membacakan Fatihah dan diawali dengan salawat untuk saudara kita, habib kita, ustadz kita, Al-Ustadz Husain ibn Hadun Al-Haddad, yang pada hari ini beliau dipanggil oleh datuknya Al-Imam Husain ibn Ali ala Nabi wa ali as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Ikhwan dan akhwat sekalian, setelah kita tahu bahwa lebih dari 1300 tahun peristiwa Karbala sudah kita lalui, akan tetapi kenapa sampai detik ini bukan tambah redup tapi tambah cemerlang? Untuk itu kita harus pahami bahwa gerakan apapun, ikhwan dan akhwat sekalian, gerakan apapun akan bisa langgeng, bisa terus abadi, itu dengan dua syarat utama, yang dua-duanya ada pada peristiwa Asyura. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat bahwa tragedi Karbala, peristiwa Asyura, semuanya dari awal peristiwa sampai terakhir peristiwa tidak pernah bertentangan dengan apa yang dimiliki oleh manusia berupa fitrah manusia. Dan kita tahu bahwa setiap manusia pasti terlahir memiliki fitrah. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ar-Rum, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Ya. Maka hadapkan wajah kalian kepada agama yang lurus. Perhatikan kata-kata dan firman Allah ini, bahwa ada yang disebut dengan agama yang lurus. Apa itu? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha.
Itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada umat manusia, yang itu disifati dengan la tabdila li khalqillah. Tidak mungkin akan berubah fitrah ini. Siapapun selama dia tercipta sebagai seorang manusia pasti memiliki fitrah. Dzalikat dinul qayyim. Ini adalah agama yang kuat, yang kokoh, yang tidak mungkin bisa tergoyahkan. Sehingga syarat pertama kelanggengan sebuah gerakan adalah gerakan itu tidak boleh bertentangan dengan fitrah. Dan nanti akan kita buktikan bahwa apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Al-Imam Husain ibn Ali, Sayyidus Syuhada, beserta para keluarga-keluarga mulia beliau dan sahabat-sahabat setia beliau, itu selalu sesuai dengan fitrah yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Syarat yang kedua, ya ikhwan dan akhwat sekalian, adalah pelakunya adalah tokoh-tokoh yang dia bukan manusia biasa. Dia adalah manusia yang sempurna. Selama pelakunya adalah manusia yang sempurna, maka gerakan itu pasti akan langgeng. Dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disepakati oleh kaum muslimin, baik ahlus sunnah maupun syiah, bahwa bagaimana di dalam kitab-kitab standar mereka disebutkan bahwa baginda Rasulullah SAW menjelaskan, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballah man ahabba Husain. Husain dariku dan aku dari Husain. Sungguh telah mencintai Allah siapa yang mencintai Al-Imam Husain ibn Ali. Hadis ini saja sudah cukup untuk membuktikan kepada kita semuanya bahwa Husain ibn Ali bukan manusia biasa. Beliau adalah orang yang mewarisi khalqan wa khuluqan, baik dari sisi penciptaan ataupun dari sisi akhlaknya, dari datuk mulia beliau Ar-Rasulul A'zam Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa yang pertama, kunci daripada kelanggengan sebuah gerakan adalah sesuai dengan fitrah manusia, dan yang kedua adalah dipenuhi pelakunya oleh manusia-manusia suci. Dan Al-Imam Husain adalah manusia sempurna yang ada di zaman saat itu. Sehingga antum bisa perhatikan betapa banyak orang-orang yang mereka terpengaruh dengan peristiwa Karbala, walaupun itu mereka adalah orang-orang yang tidak beragama Islam, walaupun mereka ini tidak mengenal ajaran Rasulullah SAW secara baik, tetapi mereka dengan mendengar peristiwa Karbala, tragedi Asyura, maka tidak ada alasan bagi dia, selama dia tidak memiliki ego yang tinggi, pasti akan terenyuh melihat dan mendengar apa yang berhubungan dengan tragedi Karbala. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ini bukti bahwa Karbala dan Asyura memiliki ajaran yang bersifat universal. Semua manusia ketika dia mendengar peristiwa Karbala dan Asyura pasti akan terenyuh dan mengambil pelajaran dan hikmah dari itu. Kita akan buktikan lebih lanjut lagi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Husain ibn Ali untuk kita agar faham bahwa Asyura memiliki ajaran yang bersifat universal dan mencakup semua umat manusia lintas agama dan lintas madhab. Ya. Kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh
Al-Imam Husain ibn Ali ketika beliau menjelaskan tujuan beliau ke Karbala, di mana Al-Imam Husain ibn Ali, kita akan lihat satu persatu nanti poin per poin apa yang disampaikan oleh Al-Imam Husain ibn Ali. Dalam penggalan pertama, apa yang disebutkan dalam motivasi dan niat Al-Imam Husain ibn Ali ke Karbala adalah beliau sampaikan, la akhruju ashiran wala batiran wala zaliman wala mufsidan. Aku tidak keluar untuk melakukan kerusakan, keonaran, kezaliman ataupun hal-hal yang negatif yang lainnya. Antum perhatikan di sini. Berdasarkan fitrah manusia, manusia mana yang mengendaki ada sesuatu yang negatif? Sebejat-bejatnya orang di dunia ini, pasti dia tidak suka kezaliman, pasti dia tidak suka adanya kerusakan, walaupun dia sendiri melakukan kerusakan. Ini bukti bahwa bagaimana Al-Imam Husain ibn Ali keluar dari Makkah menuju Kufah dan berhenti di Karbala itu dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang sifatnya negatif, yang itu sesuai dengan fitrah siapapun selama dia disebut sebagai manusia. Bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Imam Husain sangat sesuai dengan fitrah manusia, karena manusia manapun mustahil dia cocok dengan hal-hal negatif. Yang kedua, Al-Imam Husain ibn Ali di situ menjelaskan, setelah mengatakan bahwa la akhruju ashiran wala batiran wala zaliman wala mufsidan, yang harus kita garis bawahi yang kedua adalah innama akhruju li talabil islah, bahwa aku hanyalah keluar ini untuk talabul islah, berusaha untuk memperbaiki. Perbaikan, yang namanya perbaikan itu pasti sesuai dengan nalar dan nurani setiap umat manusia, manusia manapun, walaupun mereka ateis sekalipun, apalagi orang-orang yang beragama. Perbaikan itu sesuatu yang positif. Penggalan yang selanjutnya adalah apa yang di talabil islah? Fi ummati jaddi, umat datukku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua tahu bahwa datuk mulia Al-Imam Husain ibn Ali adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum muslimin sepakat bahwa Rasulullah adalah khatamul anbiya wal mursalin, penghulu para nabi dan rasul, rasul terakhir, sehingga apapun yang dibawa oleh rasul maka itu pun terakhir. Kitabnya adalah kitab terakhir, syariatnya adalah syariat terakhir, dan sesuatu yang terakhir pasti yang lebih sempurna. Kalau tidak, dia perlu penyempurna yang lain. Ketika kita berbicara tentang umat Rasulullah SAW, ada dua pengertian terkait dengan umat Rasulullah. Yang pertama, umat Rasulullah adalah siapapun yang hidup sezaman dan setelah Rasulullah tiada sampai hari kiamat. Apapun agamanya, apapun madhabnya, maka dia adalah umat Muhammad. Dia menerima kerasulan Rasulullah ataupun tidak, itu tetap disebut sebagai umat Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan umat Muhammad adalah orang-orang yang menerima syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik Ahlus Sunnah ataupun Syiah. Sehingga dari sini kita akan lihat bahwa yang akan diperbaiki oleh Al-Imam Husain ibn Ali adalah umat Rasulullah secara umum, mau muslim ataupun non muslim, muslim sunni atau muslim syiah, tidak ada urusan dengan itu, karena yang diperbaiki oleh Al-Imam Husain adalah
umat Rasulullah secara umum. Siapapun yang hidup setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini tidak ada diskriminasi, tidak ada mana yang dianak emaskan dan mana yang dianak tirikan. Ya. Kemudian disebutkan bahwa uridu an amura bil ma'ruf wa anha anil munkar. Aku ingin melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Sekarang kita lihat, adakah umat manusia, apapun mazhabnya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, menolak amar ma'ruf nahi anil munkar? Tidak ada satupun yang mereka menolak amar ma'ruf nahi anil munkar. Terbukti negara yang tidak Islam sekalipun, tidak mengenal Islam sekalipun, negara komunis sekalipun, pasti dia ada kepolisian di situ, pasti ada pengadilan di situ, pasti ada penjara di situ. Apa tujuan itu semuanya? Itu tidak lain adalah untuk bukti bahwa amar ma'ruf nahi anil munkar adalah sesuatu yang legal dan bisa diterima oleh siapapun. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah SAW. Poin yang selanjutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Husain ibn Ali, kita akan buktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Imam Husain adalah gerakan yang bersifat universal dan bisa diterima oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ya. Wa asiru bisirati jaddi, dan aku ingin untuk berjalan di jalan yang pernah dilalui oleh kakekku Sayyidul Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan tokoh mulia itu diterima oleh agama dan mazhab apapun. Antum lihat, di setiap agama manapun pasti ada tokoh yang ditokohkan dan dianggap sebagai pemuka yang harus diikuti. Apalagi kita berbicara mazhab, ada sosok kiai, sosok habib, sosok ulama yang ditokohkan dan akan ditiru gerak-geriknya. Ketika mereka semuanya meyakini bahwa fitrah mereka menokohkan seseorang yang dianggap mulia, itu adalah sesuatu yang bersifat alami, natural. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah makhluknya Allah, kita tidak berbicara tentang manusia lagi, adakah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia dari Sayyidul Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Tidak ada yang lebih mulia dari makhluk yang ada di alam semesta kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat ini saja membuktikan bahwa bagaimana apa yang dilakukan oleh Al-Imam Husain ibn Ali, gerakan Asyura, peristiwa Karbala, itu semuanya berdasarkan fitrah manusia. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki fitrah. Sekali lagi, kecuali hanya orang-orang yang diliputi oleh ego hewani saja yang fitrahnya tertutup. Selama dia manusia, walaupun agamanya apa, walaupun mazhabnya apa, pasti dia akan bisa mengambil pelajaran. Antum lihat bagaimana Gandhi ini beragama apa? Tetapi dia banyak ambil pelajaran dari peristiwa Karbala, dan masih banyak tokoh-tokoh agama lain yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Husain. Sehingga ikhwan dan akhwat sekalian, jangan heran kalau peristiwa Asyura yang terjadinya itu hanya beberapa saat saja. Antum lihat, peristiwa Asyura tidak lama, tidak sampai 12 jam.
kurang dari itu, bahkan lebih kecil dari itu. Tetapi pelajarannya, pesannya digali oleh banyak ulama, banyak ilmuwan sampai detik ini, lebih dari 1300 tahun tidak pernah habis. Ada yang melihat dari sisi filsafatnya karena mereka menggunakan rasionya, karena sisi rasionalitas Asyura juga ada di situ. Ada orang yang melihat dari sisi nuraninya, emosionalnya, sehingga para psikolog pun bisa mengambil pelajaran daripada sisi kejiwaan yang terjadi pada peristiwa Asyura dan menjadi pelajaran buat para ahli jiwa. Para spiritualis, orang-orang yang ahli tasawuf ataupun ahli irfan pun bisa melihat pelajaran dan mengambil pelajaran hikmah dari Asyura, dari tinjauan mereka sebagai seorang sufi atau seorang arif billah. Ya. Begitu juga dari orang-orang ahli ilmu kalam, ahli teolog. Ya. Mereka yang menguasai teologi bisa dilihat bahwa bagaimana Al-Imam Husain ibn Ali, kepasrahan beliau kepada Allah, apakah ini sesuai dengan kajian teologi ataupun tidak. Apalagi kita lihat dari sisi hukumnya, baik hukum agamanya yang biasa disebut dengan fikih ataupun hukum hak asasi manusia yang bisa diterima oleh semua orang, semua agama, semua mazhab. Juga dari sisi moralnya, akhlaknya, ini semuanya bukti bahwa bagaimana Karbala ini memiliki nilai-nilai universal. Dan sekali lagi, itu merupakan kunci daripada kelanggengan tragedi Karbala. Walaupun hanya beberapa jam saja kejadiannya, tapi pesannya langgeng hingga saat ini dan seterusnya nanti sampai Al-Imam Shahibul Asri wa Zaman, Al-Mahdi Al-Muntadhar hadir di tengah kita, karena beliau membawa bara yang dibawa oleh Al-Imam Husain ibn Ali. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Itu kalau kita lihat dari gerakan Al-Imam Husain ibn Ali. Lantas kita lihat terkait dengan apa? Objeknya, sasarannya. Kalau Al-Imam Husain ibn Ali tadi, ketika beliau menjelaskan bahwa innama akhruju li talabil islah fi ummati jaddi, aku berusaha untuk memperbaiki umat datukku Rasulullah, maka kita lihat realitanya yang ada di luar, bahwa umat datuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dilihat dari banyak sisinya, ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi antara yang pelakunya yaitu Al-Imam Husain ibn Ali dan sasarannya, dua-duanya lintas agama, lintas madhab, bisa mempelajarinya. Antum bisa lihat nanti ya, bahwa dalam gerakan Asyura, bagaimana Al-Imam Husain ibn Ali, beliau membawa anak-anak, membawa perempuan-perempuan, membawa keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mempunyai berbagai macam background. Apa yang ingin dilakukan untuk islah umat datuknya, memperbaiki umat datuknya. Umat datuknya itu bagaimana? Itu pun memiliki berbagai background yang berbeda-beda. Kita lihat pelaku gerakannya sendiri. Bahwa orang-orang yang terlibat bersama Al-Imam Husain ibn Ali memiliki background yang berbeda-beda.
Kalau kita lihat dari sisi gendernya, dari sisi jenis kelaminnya, Al-Imam Husain ibn Ali membawa laki-laki dan perempuan. Sehingga dari sini juga bisa membahas dan menjawab pertanyaan dan problem yang pernah disampaikan oleh orang-orang di luar sana, bahwa Husain ibn Ali adalah orang yang gila posisi, sehingga dia mau kudeta kepada penguasa saat itu, yaitu Yazid ibn Muawiyah. Kalau memang Imam Husain melakukan kudeta, tidak mungkin beliau akan membawa orang-orang yang berbeda-beda gender, ada perempuan, ada anak-anak di situ. Bukti bahwa Imam Husain tidak mau perang. Beliau tidak gila terhadap posisi yang diduduki oleh Yazid ibn Muawiyah, karena beliau membawa berbagai macam gendernya. Dari sisi usia, Al-Imam Husain ibn Ali juga membawa orang-orang dari yang bayi seperti Ali Asghar sampai yang tua seperti Habib ibn Madahir. Kalau memang mau berperang, dari awal dia akan membawa anak-anak muda, orang-orang yang masih kuat untuk berperang. Itu penggeraknya. Dari sisi profesi, Al-Imam Husain ibn Ali membawa orang yang dianggap hina, pekerja biasa, sampai orang yang akhirnya dia adalah manusia mulia di masyarakatnya. Dari strata ekonomi semacam itu juga, strata sosial pun berbeda-beda, sampai dari sisi nasabnya pun akan berbeda-beda. Bagaimana keluarga suci Rasulullah SAW yang nasabnya kita tahu sampai Adam alaihissalam, tidak ada orang yang musyrik di situ, karena keluarga Al-Imam Husain langsung nyambung nasabnya ke Rasulullah, dan Rasulullah sampai Adam alaihissalam tidak ada satupun yang musyrik. Nasab yang paling bagus. Sampai orang seperti John, Buddha hitam yang nasabnya tidak jelas, itu pun ada di barisan Al-Imam Husain ibn Ali. Intinya bahwa bagaimana gerakan Al-Imam Husain ibn Ali dalam memperbaiki umat datuknya Rasulullah SAW itu dengan berbagai background, sehingga ini pelajaran buat kita ikhwan dan akhwat sekalian sebagai Syiatul Husain, bahwa apapun profesi antum, apapun status sosial, status ekonomi ataupun nasab antum wajib untuk mengatakan labbaika ya Husain. Karena kecintaan kepada Al-Imam Husain ibn Ali. Kita lihat sekarang objeknya dari umat Rasulullah yang ingin diperbaiki oleh Al-Imam Husain pun sama. Realitanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki berbagai macam ragam agama. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang agama-agama yang non samawi. Laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, semuanya ini akan diperbaiki oleh Al-Imam Husain ibn Ali. Dan penghubung antara penggerak dan yang akan dirubah, subjek maupun objeknya adalah sarana yang legal. Imam Husain ibn Ali memberikan sinyal kepada kita bahwa kita dalam melakukan gerakan tidak boleh bertentangan dengan hukum, baik hukum manusia apalagi hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku kapanpun dan dimanapun. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang baik, ingin mencapai sesuatu yang baik, tapi sarana kita adalah sarana yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan oleh Al-Imam
Husain ibn Ali. Selain Asyura tidak diskriminatif, baik yang bergerak maupun sasarannya tidak ada. Yang dibeda-bedakan oleh Al-Imam Husain ibn Ali ataupun dari sisi sarananya pun Al-Imam Husain mengajarkan kepada kita sesuatu yang baik pula. Ya. Sekarang kita perhatikan bagaimana dan kenapa para ulama-ulama kita dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Husain ibn Ali, mulai beliau meninggalkan tempat kelahiran dan tempat hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah, kemudian sampai ke Mekah dan syahid di Karbala. Para ulama kita akhirnya membuat suatu syiar bahwa kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah Asyura dan setiap tempat adalah Karbala. Kita kembali kepada pesan Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau mau syahid, beliau kumpulkan putra-putranya, terkhusus Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain, karena beliau tahu bahwa ini adalah penerus imamah ilahiyah yang diwarisi dari datuk mulia kedua cucu Rasulullah SAW ini. Imam Ali mewasiatkan. Dalam wasiatnya Al-Imam Amirul Mukminin bersabda kepada Imam Hasan dan Imam Husain, "Usikuma bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian berdua, wahai Hasan dan Husain, untuk selalu takwa kepada Allah. Kemudian ini yang harus digarisbawahi. Wa alla tabghiyad dunya. Jangan kalian berdua tergila-gila dengan dunia, mengharap dunia, punya ketergantungan kepada dunia. Di akhir daripada wasiatnya dikatakan wa kuna lil zalimi khosman walil madlumi auna. Jadilah kalian berdua, wahai Hasan dan Husain, untuk orang-orang yang zalim sebagai penentang dan orang-orang yang madlum sebagai penolong. Dan ini yang dipegangi oleh Al-Imam Husain bin Ali kapanpun dan dimanapun. Kata-kata jadilah kalian berdua sebagai penentang orang-orang yang zalim, di situ Al-Imam Amirul Mukminin tidak menjelaskan bahwa yang zalim adalah orang yang non muslim. Tidak. Yang zalim adalah orang-orang yang beda mazhab. Tidak ada kata-kata itu. Tetapi dikatakan kuna lil zalimi khusman. Siapapun zalim, apapun agamanya, apapun keyakinannya, dan apapun mazhabnya, itu yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Husain kepada kita dari ayahanda beliau Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Karena Imam Ali berwasiat kepada Imam Hasan dan Imam Husain tanpa ada embel-embel apapun. Siapapun yang zalim maka lawan, dan siapapun yang madlum maka belalah, apapun agamanya, apapun madhabnya. Tidak peduli dia muslim atau non muslim, dia syiah atau bukan syiah. Ini bukti bahwa bagaimana Al-Imam Amirul Mukminin berwasiat kepada Al-Imam Husain tidak bersifat diskriminatif juga. Karena kedoliman siapapun pelakunya adalah kedoliman yang harus dilawan, dan madlum siapapun yang madlum harus dibela, apapun agamanya, apapun madhabnya, apapun keyakinannya, apapun bangsanya, apapun nasabnya. Ya, sehingga kita faham
bahwa dalam gerakan apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, wasiat kepada putranya Al Imam Husain, yang juga di situ ada Imam Hasan, memberikan pesan kepada kita minimal bahwa kita dilarang oleh Amirul Mukminin untuk berdiam diri melihat kedoliman apapun, siapapun pelakunya, kapanpun itu terjadi dan dimanapun itu terjadi. Makanya dari sini Al Imam Husain ibn Ali bergerak untuk melakukan perlawanan. Dan itu yang dicontohkan oleh para maksumin alaihi wassalam, bukan Imam Husain saja. Walaupun seorang perempuan mulia seperti Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah Zahra alaiha wassalam, beliau juga bukan diam di rumah sebagai ibu rumah tangga. Beliau juga bergerak. Apalagi imam-imam yang jelas mereka itu kedudukannya sebagai seorang imam. Hanya bedanya ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa Al-Imam Husain ibn Ali tidak lagi pada peristiwa Asyura sudah tidak lagi menggunakan kekuatan logika, tapi lebih diprioritaskan menggunakan logika kekuatan dengan mengangkat pedang. Karena dari Madinah, Mekah sampai perjalanan itu semuanya sudah disampaikan oleh Imam Husain. Imam Husain sudah menggunakan kekuatan logika, dengan lisan sudah disampaikan, termasuk siapa dirinya, apa yang ingin beliau lakukan, itu semuanya dikasih hujah. Tapi karena tidak mungkin untuk dirubah, maka gerakan Al-Imam Husain terpaksa menggunakan logika kekuatan dengan fisik. Ya. Dan kita lihat sekarang prakteknya, ikhwan dan akhwat sekalian. Kaum mukminin, para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, orang-orang yang mewarisi spirit Al-Imam Husain ibn Ali, semangat Al-Imam Husain ibn Ali, khususnya daripada sadah keturunan Al-Imam Amirul Mukminin. Antum perhatikan bahwa bagaimana kelompok-kelompok yang sekarang ini melawan Zionis Israel dan Amerika adalah dari para orang-orang yang mereka berpegang teguh kepada apa yang dilakukan oleh Ahlul Bait alaihi wassalam, terkhusus Al-Imam Husain ibn Ali. Antum lihat bagaimana Said Husain di Yaman. Antum lihat bagaimana Said Nasrullah di Lebanon. Antum lihat bagaimana Sayyidul Qaid Al-Imam Khamenei hafidhullah yang menaungi semua gerakan-gerakan yang melawan kedoliman Amerika dan Israel di Timur Tengah. Akhirnya muncul kelompok-kelompok di Irak, kelompok-kelompok yang ada di Suriah, dan kelompok-kelompok perlawanan lain. Bagaimana para sadah yang menjadi tokoh-tokoh gerakan adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin kepada Imam Hasan dan Imam Husain, dan semangat itu sampai detik ini ada di hati mereka, bukti bahwa mereka adalah mukmin sejati yang membawa misi Al-Imam Husain. Dan ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika menjelaskan inna liqatlil Husain hararatan fi qulubil mu'min fi qulubil mu'minin la tabrud abadan, bahwa terbunuhnya Husain ibn Ali merupakan bara yang selalu membara di hati setiap orang-orang yang beriman, dan mustahil untuk padam selama-lamanya.
Makanya kenapa banyak orang-orang munafik, para pengikut-pengikut dan penghamba terhadap Amerika dan Israel tidak mengendaki ada acara-acara semacam ini. Karena mereka ketakutan. Ketika antum semuanya, di hati antum, di benak pikiran antum semuanya ada bara Husaini, sehingga jangan sampai muncul kelompok-kelompok seperti Hizbullah, muncul kelompok-kelompok seperti Ansarullah yang di Yaman, ataupun kelompok-kelompok yang lain yang mereka berpegangan kepada semangat Husaini. Jangan sampai acara-acara Asyura menyebabkan para kaum mukminin, siapapun dia, apapun mazhabnya, apapun status sosialnya, ekonominya, semuanya mewarisi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Husain ibn Ali. Dan kita lihat orang-orang yang berpegangan kepada apa yang diwasiatkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kepada Imam Hasan dan Imam Husain, dan diturunkan kepada kita semuanya, khususnya orang-orang yang bergerak melawan Amerika dan Zionis Israel secara langsung di Timur Tengah sana, itu adalah orang-orang yang tidak mungkin bisa berkompromi dengan Yazid di zaman ini. Walaupun mereka ditakut-takuti, diultimatum, diintimidasi, ditekan dengan boikot. Antum lihat Yaman bagaimana, kondisinya miskin, tapi karena semangat Husaininya terlalu tinggi, akhirnya tetap membela saudaranya yang ada di Palestina. Jangan dikira bahwa saudara-saudara kita yang ada di Lebanon itu lebih-lebih uangnya, mereka juga kondisinya sama seperti kita. Jangan dilihat bahwa Iran kondisi ekonominya baik-baik saja, tidak. Tapi karena melihat saudara-saudaranya, walaupun orangnya madlum, kita tahu bahwa yang di Palestina yang madlum bukan hanya kaum muslimin, tetapi juga ada kelompok-kelompok Kristen yang madlum. Dan juga ada kelompok-kelompok Yahudi yang anti-Zionis juga madlum. Dan kita juga semua tahu bahwa yang madlum di Palestina adalah Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Tetapi yang peduli adalah orang-orang Syiah yang memiliki bara Husaini di hati dan pikiran mereka. Karena kembali kepada semangat Husaini yang itu wasiat dari Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Siapapun yang madlum akan dibela oleh manusia-manusia Husaini seperti Sayyid Nasrullah ataupun Sayyid Hausi yang ada di Yaman. Dan siapa yang dolim tetap akan dilawan walaupun satu mazhab sekalipun. Antum jangan dikira bahwa Syah Reza Pahlavi itu mazhabnya ahli sunnah. Jangan dikira dia adalah Wahabi. Syah Reza Pahlavi yang dijatuhkan oleh Al-Imam Khomeini Ridwanullah Ta'ala alaih adalah mazhabnya Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, sama seperti antum semuanya. Tapi karena dia seorang yang dolim, maka Al-Imam Khomeini Ridwanullah Ta'ala alaih yang mewarisi semangat datuknya Al-Imam Husain ibn Ali, yang tidak melihat siapapun yang berbuat dolim walaupun seagama dan satu mazhab akan dilawan. Bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Imam Husain ibn Ali tidak diskriminatif, dolim, tapi sesama mazhab akhirnya dikasih toleransi. Tidak ada dalam kamus Al-Imam Husain ibn Ali. Jadi jelas bahwa bagaimana apa yang disampaikan oleh Al-Imam Husain ibn Ali merupakan warisan dari datuk
mulia beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kita sebagai pecinta Ahlul Bait, khususnya yang ada di Indonesia, kita yang duduk sekarang di tempat ini, minimal apa yang disampaikan oleh Al-Imam Husain ibn Ali, gerakan yang dibawa oleh Al-Imam Husain ibn Ali beserta keluarganya, sahabat-sahabat mulia beliau, yang wajib kita ambil pelajaran dan wajib kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang ada di Indonesia, hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Minimal ada 3 yang harus kita pegangi agar supaya Al-Imam Husain ibn Ali ridha kepada kita semuanya. Sayyidah Fatimah Zahra alaiha afdhalus salatu wassalam juga senang ketika kita mewarisi apa yang disampaikan dan dipesankan oleh Al-Imam Husain. Yang pertama, bagaimana Al-Imam Husain ibn Ali mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki kesadaran akan taklif kita, tugas tanggung jawab kita sebagai seorang muslim Syiah. Apa itu? Antum perhatikan di sini. Bagaimana Al-Imam Husain ibn Ali ketika malam menjelang hari Asyura tadi malam, Al-Imam Husain ibn Ali mengumpulkan sahabat-sahabat mulia beliau. Juga di situ ada sebagian keluarga beliau. Beliau menjelaskan bahwa mereka punya kebebasan untuk memilih antara bersama Al-Imam Husain, tetap istiqomah bersama Al-Imam Husain, atau pergi meninggalkan Al-Imam Husain di kegelapan malam. Untuk perhatikan di sini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Husain ibn Ali. Ya ashabi, wahai sahabatku, i'lamu anna haula'il qaum laisa lahum qasdun siwa qatli wa qatli man huwa ma'i. Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya orang-orang mereka itu, para pengikut Yazid ibn Muawiyah, laisa lahum qasdun siwa qatli, tidak ada maksud lain kecuali membunuh aku. Wa qatli man huwa ma'i, dan akan membunuh siapapun yang akan tinggal tetap bersamaku. Ya, ingat istiqomah itu akan dibunuh juga sebagaimana Al-Imam Husain. Nasibnya sama nanti. Ya. Wa ana akhafu alaikum minal qatl. Sebegitu cintanya Al-Imam Husain kepada para pendukung-pendukungnya. Aku takut pembunuhan ini juga akan menimpa diri kalian. Fa antum fi hillin min bai'ati. Maka Anda semuanya sudah selesai dalam pembaiatan pada diriku. Wa man ahabba minkum al-insiraf falyansarif. Barang siapa di antara kalian yang ingin pergi, silahkan pergi. Fi sawadi hadzal lail. Gunakan gelapnya malam ini untuk kalian pergi meninggalkan. Ikhwan dan akhwat sekalian, Al-Imam Husain ibn Ali di situ seakan ingin memberikan 2 jalan. Apakah Anda masih mau tetap dengan saya, istiqomah dan duduk bersama saya menjalankan misi ini, misi yang dibawa sesuai dengan amanat Allah yang disampaikan oleh Datuk Mulia beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang konsekuensinya adalah mati bersama Al-Imam Husain, atau tetap meninggalkan Al-Imam Husain, selamat, nyawanya akan selamat. Yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Husain di sini bukan hanya sekedar pilihan, tapi itu sinyal buat kita semuanya, ikhwan dan akhwat sekalian. Buat kita yang memiliki basirah, kira-kira antum orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Al-Imam Husain ibn Ali, antum
yang memiliki kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Sayyidah Fatimah Zahra alaihi wasallam, penanti Al-Imamul Mahdi Al-Muntadhar radhiyallahu taala farjahu syarif. Ketika pilihan semacam ini, kira-kira diri Al-Imamul Husain ibn Ali menginginkan apa dari sahabatnya? Apakah hati nurani Al-Imam Husain menginginkan para sahabatnya tetap bersama beliau atau pergi? Sebagai seorang Syiah, pasti dia akan sehati dengan imamnya. Dan kita bisa meraba hati imam yang paling dalam. Walaupun beliau mengizinkan kita untuk meninggalkan Al-Imam Husain, tapi Imam Husain mengharap untuk kita tetap duduk bersama beliau, karena ini untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Pentingnya basirah harus kita mulai latih, karena cucu Al-Imam Husain nanti akan datang dan kita memerlukan basirah kita. Apa yang diinginkan Al-Imam Al-Mahdi? Ketika Al-Imam Al-Mahdi mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh datuknya, kita kasih pilihan dua. Kamu ikut sama aku untuk melakukan revolusi dunia, tapi resikonya mati, atau kalian tinggal. Ini wajib kita latih dari sekarang, basirah. Kalau kita bisa meraba dan menyentuh hati yang paling dalam Al-Imam Husain ibn Ali, kira-kira Imam Husain mengharapkannya mana? Itu yang harus kita pilih. Yang kedua, ya, penekanan Al-Imam Husain ibn Ali kepada hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Mau sesama pengikut Ahlul Bait internal kita, ataupun kita berinteraksi dengan orang lain, entah itu agama lain apapun madhab selain madhab Ahlul Bait alaihi wassalam. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Husain ibn Ali. Beliau katakan, ketika Sayyidina Abbas, Abul Fadl Abbas, ya, diperintah oleh Al-Imam Husain ibn Ali untuk menyampaikan kepada orang-orang yang bersama beliau di padang Karbala. Apa perintah Al-Imam Husain ibn Ali Sayyidus Syuhada kepada Abul Fadl Abbas? Nadi finnas, sampaikan, serukan kepada khalayak yang ikut bersamaku, alla yuqatilanna ma'i rajulun alaihi dainun. Jangan sekali-kali ada orang yang dia ikut berperang denganku, tapi dia memiliki hutang, masih menanggung hutang, punya hak orang lain. Fa innahu laisa min rajulin yamutu alaihi dainun la yad'u lahu wafa'an illa dakhalan nar. Karena tidak ada seorang pun yang dia itu mati dan masih memiliki tanggungan hutang dan ditinggalkan begitu saja, kecuali dia akan masuk neraka. Walaupun Al-Imam Husain di sini redaksinya mengatakan, jangan sampai kalian masih punya hutang untuk membela diriku dan mati bersamaku, tetapi hutang tidak harus dengan uang. Ini pesan Al-Imam Husain ibn Ali, bahwa bagaimana kita sebagai pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam jangan sampai mengganggu hak orang lain. Entah itu hutang, entah itu janji, entah itu apapun yang berhubungan dengan hak-hak orang lain. Usahakan. Karena putra Imam Mahdi, putra Al-Imam Husain yaitu Al-Imamul Mahdi, tidak lama lagi. Kita harus biasakan agar supaya kita tidak melanggar hak orang lain, entah itu sesama pengikut Ahlul Bait atau kepada orang lain. Hati-hati. Itu pesan keduanya. Dan pesan yang ketiga yang bisa kita sampaikan adalah
Sesulit apapun ikhwan dan akhwat, sesulit apapun gerakan yang diajarkan Ahlul Bait alaihi wassalam kepada kita, jangan sampai kita bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh para maksumin alaihi wassalam. Naudzubillah. Jangan sampai bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh imam-imam mazhab. Dan ini yang disampaikan oleh Al-Imam Husain ibn Ali. Antum perhatikan di sini bagaimana Al-Imam Husain kondisi sulit itu masih tetap berpegang teguh pada syariatnya datuk mulia beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perintah disampaikan kepada Abdul Fadl Abbas. Ya. Ketika orang-orang itu mau menyerang di malam hari, maka diperintahkanlah Abdul Fadl Abbas oleh Imam Husain untuk menghadap para petinggi-petinggi pasukan Yazid saat itu dan dikatakan irji' ilaihim, kembali kamu ke orang-orang itu wahai Abbas dan katakan fa in istata'ta an tuakhirahum ila ghad, jika memungkinkan agar supaya mereka mengundurnya sampai besok, ya hari ini sekarang. Ini yang disampaikan malam tadi. Wadadfa'uhum ghadan wadadfa'uhum annal ashiyah, dan biarkan kita melalui ini pada malam hari ini. Fahuwa ya'lam, ya, dikatakan la'allana nusallil lailah wa nad'uhu wa nastaghfir. Kita berharap bahwa malam ini, malam Asyura, kita masih bisa melakukan sholat dan menyeru dan berdoa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Fahuwa ya'lam, dan Allah mengetahui anni kuntu qad ahibbus shalah lahu, karena aku adalah orang yang sangat suka terhadap sholat. Ya. Wa tilawata kitabihi, dan membaca kitabnya, membaca Al-Qur'anul Karim. Wa kasratud doa wal istighfar, dan banyak membaca doa dan istighfar. Intinya sesulit apapun jangan tinggalkan syariat Islam. Jangan tinggalkan syariat Islam, apalagi yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan itu yang diajarkan oleh para maksum alaihi wassalam. Di zaman keghaiban ini ikhwan dan akhwat sekalian, syariat Islam itu sesuai dengan apa yang difatwakan oleh para marja' kita. Silahkan antum taklid kepada Sayyid Ali Sistani atau Sayyid Ali Khamenei ataupun marja' yang lain. Itu yang jadikan sebagai tolong ukurnya. Sesulit apapun kondisi antum, hidup antum, jangan sampai bertentangan dengan fatwa para marja' kita. Itu yang harus jadi pegangan. Dalam gerakan pun semacam itu. Dalam menyebarkan ajaran Ahlul Bait alaihi wassalam itu merupakan hal baik, tapi harus dengan cara yang legal di mata Allah dan Rasulnya. Jangan sampai seperti orang-orang di luar sana, mereka ingin haji tapi uangnya dari korupsi. Mereka membantu anak yatim dan fakir miskin tapi uangnya mencuri uang rakyat. Tidak ada dalam kamus para pecinta Al-Imam Husain. Kita ingin menyebarkan kecintaan kepada keluarga suci Rasulullah, tapi dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu mustahil ada di para pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam. Intinya bahwa jangan sampai kita mencari ridho Al-Imam Husain, tetapi dengan cara yang dibenci oleh Al-Imam Husain ibn Ali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pecinta-pecinta sejati Al-Imam Husain ibn Ali. Dan kita berharap kepada Allah agar supaya apa yang kita lakukan ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Fatimah Zahra tersenyum kepada kita, walaupun ini perbuatan yang
sedikit yang bisa kita persembahkan kepada beliau. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita khusus untuk menziarahi Al-Imamul Husain dan beserta keluarga dan sahabatnya di dunia ini dan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Kita berdoa demi Al-Husain, ya Rabbal Husain, bihaqqil Husain, ishfi sadral Husain, biduhuril hujjah min wuldil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.